Kehamilan pada usia 10 minggu. Ini adalah usia yang cukup awal ya, sebelum kita mau melakukan screening secara lengkap pada trimester pertama. Masalahnya ini yang menjadi kecurigaan dari ibu ini dikirim untuk pemeriksaan itu karena struktur bagian tali pusat atau umbilical cord yang masuk ke dalam perutnya bayi ini diduga bukan tali pusat tetapi usus. Ini kita coba amati dengan teliti ya, bahwa yang berwarna-warni itu adalah aliran darah. Jadi yang mengalir lewat jantung dipompa keluar masuk ke tali pusat si janin. Jadi kan kita bisa membedakan gitu. Kalau tali pusat dia ada aliran darah pasti berdenyut, maka akan terlihat warna-warni seperti itu. Itu tali pusat atau umbilical cord. Kalau usus tidak berdenyut dan tidak ada pompa aliran darah di situ, maka usus tidak akan memperlihatkan warna-warni ya. Nah, ini kita amati pelan-pelan, kita lihat. Jadi yang keluar dari tubuhnya bayi itu yang berwarna-warni itu adalah tali pusatnya. Namun nanti kita akan coba melihat ternyata ada struktur lain selain tali pusat yang muncul di sebelahnya gitu. Yang perlu kita ketahui itu di bawah 10 minggu struktur organ perut bayi itu semuanya ada di luar. Ya, mau liver, jantung, usus, itu semua ada di luar tubuhnya si janin, namanya physiological hernia. Physiological herniation itu dia keluar semua di bawah 10 minggu. Terus setelah itu dia akan masuk kembali ke dalam rongga perut, nggak boleh telat. Nah, kasus-kasus di mana masuknya organ tubuh di rongga perut yang telat itu bisa berdampak pada jaringan perutnya ada di luar, gagal masuk kembali. Ya, ini kita masih melihat aliran darah yang ada di tali pusatnya. Ya, sampai kita yakin betul. Karena ini masanya sebelum masuk ke 14 minggu, 12 minggu. Dan kita melihat dengan jelas ini umbilical cord atau tali pusatnya yang berdenyut itu ya. Saya mencoba dari beberapa posisi untuk melihat, karena kita harus benar-benar yakin ini yang muncul keluar itu apakah tali pusat atau usus. Nah, ini sementara bayinya janinnya tengkurap. Ya, jadi kita pelan-pelan harus lihat betul-betul. Ada kasus yang usus, liver, usus besar muncul keluar semua ya, itu namanya omphalokel, itu yang besar. Kalau gastrocistis itu ususnya saja yang keluar. Nah, kita lihat ini tengkuknya tipis ya, tidak ada penebalan dari MT atau penebalan nuchal thickness. Kalau yang keluar organ-organ seperti usus, liver itu biasanya berkaitan dengan kelainan genetik seperti trisomi 18 atau Edwards syndrome.
Tapi kalau hanya usus saja umumnya tidak berkaitan dengan genetik ya. Nah, ini struktur otak bagian belakangnya bagus. Ya, itu ada struktur namanya diencephalon, telencephalon, mesencephalon. Batang otak ya, namanya intracranial translucency. Itu adalah struktur batang otak pons. Jadi kalau kita melihat itu menjadi prediksi kalau ada spina bifida atau tulang punggung yang pecah terbuka gitu ya, sampai sarafnya keluar. Ya, nah ini masih saya melihat aliran darah di daerah tali pusatnya. Ini bayinya belum mau muter juga. Kita mesti cari posisi yang lain sampai bisa melihat dengan jelas. Nah, ini struktur otak ya, tidak ada kelainan. Bentuk tempurung kepalanya juga normal. Nah, kita coba ambil bagian kepala, struktur-strukturnya kita lihat. Nah, ini dia. Ya, ini masih menjelang 11 minggu, masih sangat awal, sangat kecil, tapi kita sudah harus melihat dengan teliti struktur-strukturnya. Ya, ini struktur kepala, kita masuk ke dalam, kita geser. Struktur kepala, tempurung kepala semuanya normal. Nah, coba kita lihat bagian perut ini, yang daerah perut itu yang bawah. Yang kita curigai antara usus atau tali pusat itu. Oke, kita ke jantung dulu. Nah, ini struktur jantungnya dalam batas yang normal ya. Tidak ada kelihatan aneh-aneh di jantungnya. Tapi tetap nanti trimester kedua ya, jantung itu harus diperiksa. Ya, terlihat ya aliran darah jantung tampak normal. Sambil kita nunggu posisi bayinya mutar gitu. Belum mau mutar juga ini. Coba kita ambil keseluruhan. Ini minggunya masih 10 minggu 5 hari. Nah, ini bagiannya janin. Karena minggu ini masih sangat awal ya untuk kita melihat kelainan. Apalagi kalau usus baru keluar di bawah 10 minggu, ini minggu-minggu di mana usus dan organ perut itu sudah harus masuk kembali ke rongga tubuh. Nggak boleh di luar terus. Nah, itu yang kita lihat. Bagian pusarnya, udelnya itu ya, tali pusat itu. Itu tali pusat apa usus? Kelihatan strukturnya itu agak mencurigakan. Karena kalau itu usus yang keluar namanya gastrochisis. Usus yang terburai di luar dan bukan tali pusat saja ya. Jadi kalau ibu-ibu istilahnya ada bayi kalungan usus, ya tidak bisa bu. Kalungan tali pusat istilahnya yang benar. Karena usus itu ada di dalam perut bayi. Nah, kalau ini ibunya bilang, dok, anak saya kalungan usus. Nah, ini kalungan usus bisa. Kenapa? Karena ususnya keluar. Jadi benar-benar usus yang bisa nanti ngalungi leher. Tapi ya kita mesti pastikan dulu ya. Jadi kalau ibu-ibu menjelaskan istilah berkalung usus ya sebenarnya salah. Itu berkalungnya tali pusat. Nah, kalau berkalung usus beneran ya ini kasusnya seperti ini nanti. Tali pusatnya ada, ususnya keluar. Tuh bayinya kelihatan jelas tuh laki-laki. Ya ini 11 minggu ini, tapi kita udah bisa memastikan tuh laki-laki itu. Dan kita mesti nanti melihat genetika ya, hati-hati jangan sampai membawa genetika yang cacat. Ya, yang harus kita jelaskan. Nah, lihat itu. Nah, ini baru kita lihat kembali. Ini saya lihat tali pusatnya. Nah, tali pusat berdenyut. Terus yang tidak berdenyut itu apa?
yang melungker-lungker itu? Ya itulah usus. Jadi benar ini kasus gastrocisis yang sangat awal sudah terjadi, itu ususnya keluar ya, yang putih itu. Karena di situ tidak ada aliran darah. Dok, kenapa usus tidak mau masuk kembali ke perutnya? Ya itulah namanya defek atau cacat pada dinding perutnya bayi yang menyebabkan ususnya gagal masuk kembali. Jadi pasca dia di luar pada masa embrio, di bawah 10 minggu dia sudah harus masuk kembali ke perutnya. Ini gagal masuk. Ya, itu dia. Kenapa? Karena tidak berdenyut. Jadi yang kita lihat tadi berdenyut itulah tali pusat. Lah ini tidak ada denyutan, jadi itu adalah ususnya bayi. Dok, kondisi ini harus diapakan? Ya nanti setelah lahir dikoreksi dinding perutnya, ususnya dimasukin kembali, tutup. Biasa oleh dokter bedah anak. Untuk operasi gastrocisis ini sebenarnya sangat-sangat sederhana ya, menutup dinding perut. Hanya nanti perawatannya yang cukup sulit dan complicated karena jangan sampai infeksi. Karena kalau masuk tekanannya naik, hati-hati. Ya, infeksi bisa pada bekas jahitan. Nah, nanti koreksinya harus setelah lahir. Ya, lihat itu. Jadi itu yang berdenyut itu adalah tali pusatnya janin. Nah, di sebelahnya yang putih di atasnya itu tidak berdenyut, itulah ususnya dia. Dok, apakah ini bisa masuk secara spontan? Tidak bisa ya. Karena sudah telat, dia nggak mau masuk lagi. Jadi nanti mesti dikoreksi dengan tindakan operatif setelah bayi ini lahir. Terus kita mau cek genetika, iya wajib. Ibunya saya anjurkan cek genetika ya, terlepas mereka berkenan menerima saran kita ya monggo, karena kan kita tahu dari awal. Dok, genetikanya bisa dirubah enggak? Kalau genetikanya cacat ya enggak bisa, sudah menetap. Jadi ibunya juga mesti tahu ya, orang tuanya. Tapi kalau gastrocisis itu umumnya tidak berkaitan dengan genetik yang cacat. Nah itu lihat ususnya itu yang keluar ya, 11 minggu padahal baru. Kalau selama dalam kandungan usus yang keluar di situ itu bermasalah enggak? Kita belum tahu ya, kadang-kadang itu mengganggu penyerapannya makanan dia nanti. Paling sering itu bayinya kecil ya, growth restriction, terus air ketubannya jadi berkurang, kadang-kadang hijau gitu ya. Nggak tahu saya mekanismenya kenapa ya. Kasus-kasus di mana usus bayinya keluar itu ya, paling sering seperti itu. Kadang bayinya kecil, pertumbuhannya kurang. Dok, beberapa kasus yang sudah berhasil dioperasi banyak. Ya, ditunggu setelah lahir kemudian dikoreksi sejauh genetikanya normal. Kalau genetikanya kelainan repot lagi. Ya, itu jadi itu ususnya dia itu yang keluar. Namun tetap kan kita tunggu ya, tidak ada suatu tindakan yang terburu-buru. Ini pun masih kita bisa pastikan dalam fase-fase kedepannya ya. Ini kan masih di bawah 11 minggu ya, nanti pasti punya kontrol kembali ya. Dan yang paling penting itu nanti pada trimester kedua, jangan lupa itu satu, semua kita melihat jantungnya gimana, terus apakah ususnya distensi atau ada sumbatan atau gimana ya. Dan kan kita nunggu hasil genetikanya ya, kalau ada ya. Tapi pokoknya ya kita sudah jelaskan pada orang tuanya, kan mereka yang menentukan dari apa yang kita diagnosa ya.
Jadi inilah kasus gastrocisis, masih sekitar 11 minggu, di mana usus bayinya itu ada di luar rongga perut. Jadi prosesnya itu terjadi karena ususnya gagal masuk kembali pada saat fase-fase awal pembentukan embrio. Saya sudah edukasi untuk dia nanti trimester kedua harus dicek keseluruhan. Lihatnya itu yang putih melungker itu ususnya bayi. Jadi kalau istilahnya berkalung usus ya kelilit leher, lah ini bisa benar-benar usus. Tapi kalau istilah yang ibu-ibu bilang berkalung usus itu ya bukan, itu berkalungnya tali pusat ya. Sekali lagi usus ada di dalam rongga perut, tidak boleh keluar. Nah kasus yang ini beda, ini benar-benar ususnya keluar. Namun ini koreksi baik kok, correctable ya, ini kasus-kasus seperti ini. Dan umumnya tidak berhubungan dengan kelainan genetika. Namun tetap kita anjurkan Bu, wajib NIPT ya kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan trisomi 21, Down syndrome, atau trisomi 18, Edwards syndrome. Tapi tidak tahu, ini belum ada laporan hasil kembali apakah sudah cek genetika atau tidak ya. Mereka juga kan pasti bingung ya, sudah kita diagnosa, ibunya mungkin bingung apa yang harus dilakukan ya. Kita berikan waktu kan mereka untuk menenangkan diri setelah kita melihat kondisi kasus seperti ini. Dan nanti trimester kedua sekitar 23 minggu wajib itu untuk kita melihat kondisi keseluruhan kembali secara detail, terutama melihat jantungnya ya, jangan sampai kelainan, mungkin ada kelainan jantung yang tidak kita ketahui ya. Jadi 11 minggu kasus gastrocisis atau usus yang berada di luar rongga perutnya bayi. Lain-lainnya semua normal.